Shalom saudara. Hari ini agak sedikit yang datang. Mungkin khawatir atau mungkin sakit atau mungkin banyak halangan-halangan. Tapi kami percaya kita semua yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini, siap menerima pesan-pesan Tuhan untuk jadikan kita kekuatan, pegangan. Ya, apalagi kita mendengar pengumuman dari Bapak Gubernur kita, Bapak Anies, bahwa besok akan dimulai PSBB babak kedua. Ya, biasa kalau PSBB babak kedua selesai, tidak langsung selesai, ada lagi new normal. Jadi diulang lagi dari awal, saudara. Kalau selama Februari sampai sekarang saja, kita banyak mengalami banyak masalah, banyak PHK, banyak sulit bekerja, orderan berkurang, sakit penyakit ada. Ini belum selesai, nanti di umur awal ulangi lagi, saudara. Maka kita anak-anak Tuhan perlu mencari Tuhan. Karena pertolongan hanya pada Tuhan. Segala virus, segala apa yang terjadi itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan apa yang terjadi dalam hidup ini, maka kita tahu Tuhanlah yang berkuasa untuk menolong kita. Amin saudara. Jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti untuk memuji. Jangan berhenti untuk membaca firman. Jangan berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Justru di dalam masalah-masalah kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin saudara. Pada hari ini saya akan kasih judul khotbah saya berjudul Favor of God. Perkenanan Tuhan. Apa arti perkenanan Tuhan? Ya kan? Favor of God adalah perkenanan atau kemurahan yang Tuhan berikan atas kehidupan setiap kita. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan favor of God adalah sesuatu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Favor hanya akan kita dapatkan ketika kita berjalan bersama Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Jadi saudara, favor of God adalah perkenanan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan untuk kita yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan segala yang terjadi di dunia ini, segala yang kita hadapi dalam hidup ini, semuanya Tuhan campur tangan. Ya, kalau kita ngomong perkenanan Tuhan, orang akan berpikir begini, oh kalau kita dapat favor atau perkenanan Tuhan, artinya kita dapat sesuatu yang baik, ya kan? Tuhan tuh senang sama kita, oh kita dapat sesuatu yang baik, kita berpekerjaan yang baik, ya kan? Gaji naik, dipromosikan, dapat perusahaan yang lebih baik, bos yang lebih baik, dapat jodoh misalnya, ya, bisnisnya lancar, banyak orderan, kita sakit sudah disembuhkan, itu God favor, itu perkenanan Tuhan, betul. Semua itu adalah perkenanan Tuhan. Semua yang baik-baik perkenanan Tuhan. Tetapi bagaimana jika kita sedang menghadapi demikian? Bagaimana ketika kita sedang diopnam? Bagaimana ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit? Apakah kita nggak ada favor of God? Apakah Tuhan nggak berkenan pada hidup kita? Bagaimana kalau kita sedang dililit oleh utang? Ya kan? Semua tagihan menumpuk. Dihitung tuh pakai kalkulator, nggak nyampe. Kita punya hutang, kita punya pengeluaran, wah kok banyak banget. Kita punya penghasilan yang 20% dari hutang kita. Bingung, bisa stres. Hitung-hitung nggak nyampe, debt, artinya hutang. Semua tagihan menumpuk di depan. Apakah kita nggak punya God favor? Apakah Tuhan nggak berkenan di dalam hidup kita? Segala sesuatu terjadi karena Tuhan menghendaki atau campur tangan. Atau demikian, ada masalah keluarga, rumah tangga. Saudara, hidup kita selalu akan dekat-dekat dengan kayak masalah keluarga, masalah keuangan, ya kan? Sakit penyakit, itu aja. 3 masalah besar yang dihadapi cepat Tuhan adalah apa? Keuangan, ya kan? Apalagi sakit penyakit dan rumah tangga. Itu yang terjadi, saudara. Apakah itu artinya kita nggak punya God favor? Saudara, perkenanan Tuhan bukan berarti saat-saat kita sedang enak, sedang mengalami hal-hal yang baik. Perkenanan terus terjadi juga justru saat kita menghadapi masalah besar. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kita ada saat ini
karena perkenanan Tuhan. Kita ada di sini semua sehat-sehat. Itu karena God's favor ada pada kita, saudara. Jadi kita akan tanya, Pak, kenapa Pak? Jika kita memiliki perkenanan Tuhan, jika kita ada God's favor, ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan, mengapa sampai saat ini kita banyak mengalami berbagai masalah dan masih ada masalah sampai sekarang? Mengapa? Katanya ada God's favor, katanya ada perkenanan Tuhan, kasih Tuhan. Kok sampai hari ini saya masih mengalami banyak masalah? Mengapa kita masih kekurangan hidupnya, Pak? Jangankan untuk hidup sehari-hari, kita bisa hutang sana, hutang sini, untuk makan, pekerjaan gak ada, anak di PHK, kita gak ada income yang rutin, gak ada income yang tetap, sedangkan semua tagihan selalu datang terus. Kalau God's favor, kenapa saya demikian, Pak? Atau mungkin kita akan katakan, Pak, selama ini saya doakan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, belum terjadi. Doa-doa saya belum disertai Tuhan, belum dijawab Tuhan, Pak. Di mana God's favor? Di mana perkenanan Tuhan? Kita kalau ada baik-baik, dapat berkat, melimpah, promosi, pekerjaan, jodoh, rumah, motor baru. Kita bilang ini God's favor, ini perkenanan Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah-masalah, kita mengatakan, oh Tuhan gak sayang saya, oh Tuhan gak sertai saya, oh Tuhan gak kasih kita perkenanan. Saudara, perkenanan Tuhan selalu ada pada kita. Yesus mau mati bagi kita. Nyawanya diberikan untuk kita. Bagaimana Yesus tidak menyertai kita? Kita tuh harganya mahal. Seharga nyawa Tuhan. Seharga nyawa Yesus. Emas perak tidak bisa menebus dosa-dosa saudara. Emas perak tidak bisa membawa saudara ke surga. Hanya nyawa Yesus. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak memberikan kita perkenanan? Kita adalah orang yang berharga. Maka kita jaga Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Tapi itu semua bukan berarti kita bebas dari masalah. Kadang-kadang kita salah mengerti Tuhan. Yang baik-baik dari Tuhan, yang gak baik bukan dari Tuhan. Semua yang terjadi, baik atau buruk, semua seizin Tuhan. Tuhan Yesus pasti jaga kita siang dan malam. 24 hours setiap hari. Dan Tuhan Yesus selalu akan berikan kita pertolongan. Tapi mengapa kok sekarang ini saya banyak masalah. Kok kayaknya saya gak melihat God favor. Saya tuh gak merasakan tuh Pak. Kalau Tuhan sayang saya. Pak saya gak merasakan kalau saya memiliki God favor. Kenapa demikian? Saudara, karena kita lebih banyak, lebih fokus melihat masalah kita. Maka kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita diserang berbagai masalah, kita gak fokus pada Tuhan. Gak fokus pada anugerah Tuhan. Tapi kita fokus masalah, keuangan, sakit penyakit, encok, tulang, rematik, dan lain-lain. Ya, akhirnya kita gak melihat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, saudara. Seperti bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan bekal yang banyak, emas, perak. Keluar dari tanah Mesir, dia dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Nah, kalau siang oleh tiang awan, supaya dia tahu arahnya kemana. Kalau panas, tiang awan menutupi bangsa Israel di padang gurun. Padang gurun menggambarkan penderitaan. Padang gurun sangat panas, tandus, gak ada makanan, gak ada air. Bagaimana tiang awan bisa memimpin bangsa Israel di padang gurun? Siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Wah, ini artinya penyertaan Tuhan senantiasa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Selama 40 tahun bangsa Israel diberikan God favor. Ketika bangsa Israel lapar, Tuhan memberikan roti mana dari surga. Di padang gurun mana ada orang jual roti. Kalau Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, pasti Tuhan menyertai di sepanjang perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita telah diselamatkan oleh Yesus, nyawanya diberikan untuk kita, Yesus pasti menyertai kita sepanjang hidup kita untuk menuju ke surga kelak. Tetapi kita selalu lebih fokus kepada
apa yang kita butuhkan, masalah-masalah kita. Ketika bangsa Israel meminta daging, Tuhan, saya bosan roti mana? Masa pagi siang roti terus? Tuhan datangkan banyak burung puyuh. Penuh kayak angin, kayak debu. Menghampiri bangsa Israel. Dan jatuh depan mereka. Mereka memungut makan. Ada yang dimakan mentah-mentah mungkin, ada yang makan pakai goreng, panggang. Berlimpah-limpah. Bangsa Israel makan daging bukan ngejar-ngejar burung puyuh. Yuk tangkap sana, tangkap. Itu sana. Enggak saudara. Burung puyuh menghampiri bangsa Israel. Kita percaya kalau Tuhan bela kita di tengah-tengah PSBB, di tengah-tengah COVID-19, kita tidak usah parah-parah cari uang susah-susah. Kita kerja biasa saja, tapi kita percaya bahwa kita hidup di dalam God's favor. Maka Tuhan akan datangkan banyak berkat-berkat, orang mencari kita. Aku udah lama gak beli daganganmu loh. Aku putus ini, putus itu. Ada aja Tuhan kirim orang untuk membeli tanpa kita pikirkan. Tuhan temukan dengan orang-orang yang akan menolong kita. Tuhan sanggup datangkan banyak orang-orang untuk menolong kita, saudara. Burung puyuh datang sendiri, bukan orang Israel kejar-kejar burung puyuh. Kalau yang kejar-kejar orang Israel cari burung puyuh, satu hari belum tentu dapat satu ekor. Tapi kalau datangkan oleh Tuhan, itu berlimpah-limpah kayak pasir. Waduh saudara. Jadi God favor, ketika bangsa Israel butuh pakaian, ya, dia di makanan, perlindungan, pakaian. Tuhan tahu, kamu bakal 40 tahun di padang gurun. Aku bikin pakaianmu, kasutmu tidak akan rusak. Waduh, mana ada pakaian made in Japan, made in Italy, made in Amerika, gak ada bakal kuat 40 tahun yang dipakai tiap hari. Coba, gak bau, gak rusak. Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Karena kita memiliki God favor. Ya. Jadi saudara, God favor ada di mana-mana. Ada dalam waktu kelimpahan, ada waktu di padang gurun. Kita juga mengalami memiliki God favor. Tapi kita kadang-kadang bingung saudara. Ketika suatu saat bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api menuju ke Laut Teberau. Ya kan? Wah itu panik bangsa Israel. Musa, apa Tuhan gak salah jalan? Mengapa tiang awan, tiang api itu dari Tuhan? Penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan. Kok memimpinnya ke jalan buntu? Salah alamat nih, salah arah nih. Zaman dulu gak ada GPS kan, gak ada Google Map, jadi gak tahu ada laut, itu gak ada. Pokoknya ikuti aja teman awan tiang api. Loh, kok itu laut? Musa, gimana? Wah, apa gak ada kuburan di tanah Mesir sampai kita mati padang gurun? Oke, balik. Ketika bangsa menengok ke belakang, ada Firaun dengan prajurit-prajuritnya yang hebat-hebat menyerang, mengejar bangsa Israel. Coba saudara, bayangkan, bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, menghadapi jalan buntu, Laut Teberau. Dia kalau terjun mati, ya kan? Balik lagi ada tentara Firaun. Semua panik. Tapi kalau Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir di tanah perjanjian, Tuhanlah yang menyertai bangsa Israel. Saudara, kita juga demikian. Kalau Tuhan akan memimpin kita masuk ke PSBB berikutnya, maka percayalah kita yang hadir pada siang hari ini, semua disertai Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan mengantar tidak pernah keliru saudara. Wah keliru. Kenapa gak keliru? Ini rahasianya. Kenapa Tuhan gak keliru? Musa ini keliru saat jalan. Ini laut. Gimana kita mau berenang? Dan gak ada rakit. Mana bisa orang 2 juta lebih ini menyeberang. Balik dibunuh sama bangsa Mesir. Apa rahasianya saudara? Kita lihat. Ini kita pegang. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya garis bawahi, tetapi Allah menuntun menuju ke Laut Teberau. Siapa yang membawa bangsa Israel ke Laut Teberau? Tuhan sendiri. Loh, apakah keliru Tuhan? Kau pimpin bukannya sediain rakit, kapal. Kau pimpin di depan Laut Teberau, ngapain? Berenang, nyelam. Tuhan yang memimpin bangsa Israel
menuju jalan buntu. Dan saudara, di saat yang sama, Firaun mengejar juga. Jadi besok kita berhadapan dengan PSBB, di mana segala aktivitas, pekerjaan, usaha, apapun yang kita kerjakan itu dibatasi. Kita sudah mengalami bagaimana mengerikan PSBB pertama, ya kan? Banyak orang susah, stres, ada yang gak kuat bunuh diri segala. Saudara, banyak orang yang sangat mengeluh, hidupnya benar-benar terpuruk, saudara. Kita memasuki era yang baru, era PSBB, saudara. Itu benar-benar akan kita menemui banyak kesulitan, masalah. Ya, mungkin kita yang usaha akan kena imbasnya. Pasti, yang bekerja pun kena imbasnya. Berdoa saja supaya jangan di PHK. Benar, saudara. Ngeri loh, ngeri. Kemarin ada bos besar, saya nggak sebut namanya, orang kaya di Indonesia, kirim surat ke Pak Jokowi yang menolak PSBB yang kedua ini. Karena begitu PSBB, setiap bulan ruginya triliun. Coba bayangkan. Saudara, kita kena imbasnya. Oh Pak, itu bos besar yang kena, kita nggak enak aja. Bos besar siap PHK kita sebagai karyawannya. PSBB di depan kita, saudara. Ngeri, saudara. Jadi kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, saudara. Kita depan ada PSBB, ada laut Teberau menghalangi kita. Di belakang kita ada bangsa Mesir dan Firaun mengejarnya. Tapi ingat, semuanya adalah seizin Tuhan. Semuanya Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang memimpin bangsa Israel di jalan buntu, di laut Teberau, gak bisa nyebrang. Keluar pun ada bangsa Firaun. Kenapa Firaun mengejar? Lihat ini, saudara. Lihat jelas-jelas. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga ia mengejar mereka. Mengejar bangsa Israel. Siapa yang menggerakkan Firaun mengejar bangsa Israel? Coba. Tuhan kan? Tuhan sendiri loh. Tuhan gimana sih? Kalau engkau gak niat keluar kita dari Mesir, ya gak usah keluarin. Udah dikeluarin, dikasih masalah. Keluarin, kasih lagi masalah lagi. Kalau gak niat, ya gak usah Tuhan. Tuhan yang ingin menguji kita, saudara. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Jika orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, laut Teberau yang menghalangi bangsa Israel menuju tanah perjanjian di dalam berkelimpahan adalah Tuhan sendiri yang memimpin. Yang menggerakkan Firaun mengejar bangsa Israel juga Tuhan sendiri. Tuhan untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Saudara, kita jangan takut, saudara. Kalau di depan kita adalah laut Teberau, yaitu PSBB, ya. Kita akan dihadapkan dengan pekerjaan, di PHK, omset menurun, usaha ditutup. Kita akan selalu stres, kita akan apapun. Jangan stres, jangan khawatir. Karena Tuhan yang menghadapkan kita ya pada PSBB nanti. Bapak Gubernur kita mengadakan lagi PSBB itu seizin Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi apapun terjadi, kita tetap tenang aja. Krisis ekonomi semua di depan kita. Dan di saat yang sama kita lihat ke belakang ada tentara Firaun. Apa itu? Tagihan-tagihan kita. Gimana sih Pak? Depan gak ada penghasilan. Depan di PHK. Depan omsetnya menurun. Depan toko kita tutup. Depan usaha kita tutup. Di belakangnya itu tagihan datang terus. Selama PSBB gak mungkin tagihan di cancel. Anak kita aja sekolah tagih loh. Sekolah kagak tagih. Oh paling cepat tagihan tuh datangnya. Di depan krisis ekonomi, di belakang tagihan bertubi-tubi datang. Kita kayak orang Israel aja. Depan masalah, belakang masalah. Cicilan anak sekolah, ya kan, hutang-hutang tertunda. Saudara, kita akan mengalami demikian. Secara logika, saudara, kita sangat berat menghadapi PSBB berikut ini. Terang dong, yang pertama aja udah selesai berapa bulan, 7 bulan, hampir napas sedikit. PSBB lagi. Kita lagi sesek lagi napasnya, saudara. Ya Pak, kita tuh udah 7 bulan sesak napas Pak.
baru lega mau buka masker Pak. Itu tutup lagi Pak. Saudara, percayalah. Ini penyaringan Tuhan. Mungkin yang saring pertama, banyak yang gagal, banyak yang nekat. Tuhan saring sekali lagi. Ditampi sekali lagi. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, percayalah. Burung-burung puyuh akan mengambil saudara. Makanan, berkat, pekerjaan. Yang orang kebingungan, orang krisis, saudara kelimpahan oleh berkat. Karena Tuhan yang menggerakkan segala yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Apakah bangsa Israel mati? Di depan laut Teberau? Di depan bangsa Mesir? Tidak. Bangsa Israel tidak mati. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Oh, nah kan, melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau kita milik Tuhan, kita menyeberang melalui air, laut yang dalam, kita tidak dihanyutkan. Melalui sungai-sungai, kita tidak hanyut juga. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak membakar engkau. Waduh, makanya heran kita. Sadrak Mesak Abednego, tunggu api, enggak terbakar. Sadrak Mesak Abednego, di dalam tunggu api lama, bisa berjalan-jalan. Nanti kita bahas saudara. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita milik Tuhan, maka kita tidak usah takut dan khawatir saudara. Ya, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita saudara? Kita lihat ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah pada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara, dalam hal ini Tuhan memakai Musa. Musa dipakai Tuhan sebagai gembala orang Israel. Jemaatnya orang Israel saudara. Dan Tuhan bisa sendiri buka langit turun dengan mana, datangkan burung puyuh. Tapi kali ini ya dan seterusnya Musa dipakai Tuhan. Musa adalah gembala. Ya, dan akhirnya saudara, Musa itu dikasih tongkat ya kan bagi penyertaan Tuhan. Dan Musa membelah laut saudara. Waduh keren sekali. Bayangkan laut jadi belah. Allah mana seperti ini? Gak ada saudara. Kalau kita punya Tuhan yang sanggup membuka laut demikian. Ya ampun apalagi PSBB. Enteng saudara. Enteng. Mengapa kita kurang percaya? Allah kita yang berkuasa atas alam. Berkuasa atas segala di bumi ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat dari Tuhan. Mengapa banyak orang mencari berkat, gak mencari sumber berkat. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, fokusnya pada berkat, 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 berkat. Masalah, 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 masalah. Kalau kita fokus pada Tuhan, aduh saudara, laut dibelah. Apalagi hutang 1 miliar, aduh. Tuhan kalau tendang 1 kerikil aja dari surga emas, aduh. Lunas semua utangnya saudara. Lunas semua. Jangan sampai kita tuh berpikir sempit. Tuhan memiliki bumi. Ya kan, langit bumi dimiliki Tuhan. Emas, perak, uang semua milik Tuhan. Tuhan berkuasa menggerakkan tongkat Musa membelah laut. Tuhan juga menggerakkan orang-orang menolong saudara. Jangan minta tolong dari orang lain. Minta tolong dari Tuhan. Tuhan gerakan orang lain untuk membuka laut bagi saudara. Ingat, ya jangan amin-amin aja. Besok Senin, kalau ada yang ngomel bilang saya. Pak, kemarin amin Pak, sekarang apalagi amin ya. Ya kan? Kita kadang-kadang besok dihadapkan dengan hal-hal yang aneh-aneh saudara. Tapi ingat, bahwa Tuhan sanggup membuka laut bagi bangsa Israel.
sehingga berjalan di tanah yang kering. Apalagi masalah-masalah kita. Ya, jadi Musa dipakai Tuhan. Ya, ini bayangkan nih, laut yang dalam begitu dibelah. Waduh, dibelah begini, ini kering saudara, tanah yang kering. Kita katakan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut seperti berjalan di tanah yang kering. Sebetulnya Tuhan itu hebat sekali. Tetapi saya percaya bangsa Israel ketika menyeberang dia khawatir. Wah jangan-jangan nih nanti bisa tahan gak nih dindingnya. Tahu-tahu roboh, bocor. Wah kita panikan. Wah anaknya dipegang, suaminya dipegang, semua ayo lari. Mereka panik saudara. Padahal tenang saja pun bisa. Karena Tuhan yang membuka, tidak mungkin itu roboh saudara. God favor, perkenanan Tuhan yang menahan dinding laut ini. Dinding air ini. Yang menahan dinding air ini supaya gak tenggelam, gak roboh. Itu God favor, perkenanan Tuhan. Saudara, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah bahaya. Ini sangat bahaya loh. Saudara berani gak begini? Kita takut loh. Ya kan? Kita naik jet coaster takut, lagi naik begini. Wih, ini air semua nih, kalau bocor roboh, kita mati nih gimana nih. Belakang Firaun ngejar, gitu, waduh panik sekali. Tapi tangan Tuhan yang menopang kanan kiri tembok air. Perkenanan Tuhan, God's favor itu menahan. Jadi saudara, bangsa Israel tidak dirobohkan, dimusnahkan oleh masalah. Kita menghadapi PSBB, apapun yang kita hadapi, masalah bertubi-tubi, tangan Tuhan, God favor yang menahan kita dari kehancuran. Percayalah, selama PSBB, Tuhan yang menjaga saudara. Segala masalah ini kita bisa lewati. Tagihan-tagihan yang belakang itu, tenang aja. Tuhan yang pelihara. Loh, kok gitu Pak? Iya dong. Tuhan menahan dinding air supaya kita nggak tenggelam. Di sisi lain, bangsa Firaun itu benar-benar mengejar di belakang saudara. Apa terjadi saudara? Tidak usah khawatir, tidak usah menghadik-hadik saudara. Artinya kita ada masalah apapun, tenang aja. Pak, gimana Pak, nggak khawatir. PSBB kita sudah gak ada penghasilan, kita udah ngirit-ngirit Pak. Makan sehari sepiring Pak. Biasa sehari bisa 4 piring. Ini sehari sepiring Pak. Udah ngirit-ngirit gak ada pakai lauk lagi. Itu kita masih bisa Pak. Masih bisa hidup. Tapi tagihan gimana Pak? Debt collector si berganti dan mengejar-ngejar kita. Tenang saja. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita akan ditolong Tuhan. Bangsa Israel berjalan di dalam laut. Di belakang banyak pasukan-pasukan Firaun yang dengan kereta yang berat. Tapi akhirnya apa? Semuanya digoncangkan. Dibikin berat keretanya. Dan terakhir sampai bangsa Israel keluar dari air. Dan itu dirobohkan dinding airnya. Semua bangsa Mesir mati, hanyut. Baru tahu, oh ternyata selama di air itu kita memiliki God favor. Tuhan sertai kita. Dan dia memuji Tuhan. Saudara, memang kita kadang-kadang berat saudara. Kita God favor bukan berarti kita dihindarkan dari masalah. Ya, ingat nih. God favor, perkenanan Tuhan, kasih Tuhan pada kita bukan berarti kita terhindar dari masalah. Tetapi Tuhan menyertai kita di setiap masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Kita lihat yang tadi saya bahas, Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan, dia diancam. Kalau engkau tidak sembah patung raja, kami majukan engkau ke tungku api. Dia bilang gini, Raja Nabukadnezar, kalaupun Tuhan Allahku tidak sanggup menolong aku tetap tidak sembah patung raja. Marah tuh, langsung keluar itunya. Langsung, prajurit, panaskan 7 kali lipat dari yang biasa. Panasin lagi. Akhirnya gimana? Sadrak, Mesak, Abednego mau menyembah atau enggak? Tidak rajaku. Aku tahu depanku adalah tungku api. Aku akan kau bakar habis. Aku akan kau tungku api. Kau siksa, kau matikan aku tungku api. Tetapi aku tidak akan sembah patung raja. Aku mau setia pada Tuhan. Itu kira-kira gitu bahasa sehari-harinya ya. Akhirnya angkat Agojo. Diangkatlah. Waktu diangkat 3 orang itu diikat tuh. Diikat semua, diikat dan diangkat. Tuhan gak tolong. Diangkat lagi gak tolong. Ketika dekat tungku api, sampai yang ngangkat itu mati kebakar. Saking panasnya. Itu Tuhan belum tolong.
ketika dilempar ke tungku api, baru Tuhan tolong. Maka dia berkata, kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar, lalu bangun dengan segera. Ya, lalu bangun dengan segera berkatalah ia pada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bayangkan, masuk ke tungku api, diikat. Ketika Tuhan izinkan dia masuk ke tungku api, Tuhan baru tolong. Dan waktu dalam tungku api, Raja Nabukadnezar kaget. Kok ada mereka 4 orang dan semuanya gak terikat. Ketika masuk ke api, yang terlepas, yang terbakar adalah pengikatnya, belenggunya, bukan orangnya. Kalau kita saudara disertai Tuhan dalam masalah, yang terlepas adalah beban-beban kita. Masalah kita lepas. Dan kita enggak terluka saudara. Kita enggak ada masalah. Saudara, God favor ada di tengah-tengah masalah. God favor ada di tengah-tengah PSBB. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Apapun yang kita hadapi nanti, Tuhan akan selalu memberkati kita. Daniel, kenapa enggak ditolong Tuhan? Kok sampai Daniel masuk ke kandang singa? Memang diizinkan semua. Tuhan menyertai Daniel dan Sadrak Meshach Abednego justru di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Akhirnya apa? Daniel gak meninggal. Daniel ketika di kandang singa, Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, menutup semua mulut-mulut singa. Ya kan? Karena ada God favor, hidup yang benar. Tetapi ketika orang yang menghasut masuk ke kandang singa, langsung malaikat buka mulut singa-singa, dimakan saudara. Jadi ada bedanya orang yang dalam God favor sama orang enggak. Kita semua hari ini mengalami God favor saudara ya. Jadi kita harus benar-benar percaya dan hidup baik. Bagaimana caranya kita mendapatkan God favor? Bagaimana caranya kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Ini caranya saudara. Mazmur 5 ayat 13 berkata demikian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu. Seperti perisai. Bahasa Inggrisnya, surely, Lord, you bless the righteous. Engkau memberkati orang benar. You surround them with your favor. Kamu mengelilingi, memagari mereka Tuhan. Dengan perkenananmu. Dengan kasihmu. Dengan penyertaanmu. Dengan kebaikanmu. Seperti perisai. Jadi kalau kita hidup benar di depan Tuhan, maka kita hidup di dalam God favor. Maka Tuhan lindungi kita. Tapi banyak jemaat Tuhan yang tidak benar. Apa itu arti benar? Benar adalah percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Abraham dikatakan benar karena dia percaya pada Tuhan. Kita jadi orang benar kadang-kadang susah. Kita nggak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah aja pada nggak serius, pada ngobrol, main HP. Kita bisa pelayanan. Kita bisa apapun kita karunianya. Setelah kita gak pelayanan, kita main HP aja. Saudara, hati-hati. Kalau kita gak serius dalam ibadah, gak sungguh-sungguh, gak fokus pada firman Tuhan, saudara mulai besok akan mengalami banyak masalah. Mengalami banyak masalah. Karena kita ignore Tuhan, abaikan Tuhan. Tuhan akan mengabaikan kita di sepanjang PSBB. Ntar kita akan nangis-nangis, Pak tolong doakan saya Pak. Omset saya menurun Pak. Sejak PSBB Pak. Gak ada apa-apa lagi, gak ada orderan Pak. Ya kan? Tuhan baik. Diberi lagi orderan. Diberi lagi berkat. Habis itu hilang lagi. Tuhan bingung saudara. Tuhan bingung bener. Diberkati, ngilang dari gereja. Gak beribadah. Karena apa? Sibuk dengan berkat. Gak diberkati, minta-minta. Dikira aku gak sayang. Ya kan? Diberkati hilang, gak diberkati hilang. Gimana coba? Bayangkan. Tuhan bingung juga saudara. Tapi percayalah kalau kita hidup benar di depan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi PSBB ke depan. Saya gak pernah takut saudara. Gak pernah. Saya gak pernah takut ada PSBB berapa kali saya gak takut. PSBB 1 tahun, 2 tahun saya gak takut. Tuhan tidak biarkan
virus corona menghancurkan hidup kita. Tak mungkin. Justru PSBB panjang, masalah panjang. Di situ panjang pula lah kemurahan Tuhan. Di situ panjang pula lah penyertaan Tuhan. Maka kelak kalau kita minggu depan kita ada PSBB kesusahan, jangan mengeluh. Jangan kita menggerutu. Karena Tuhan ada pada kita. Jadi saudara, ya ingat ini pesan Tuhan pada hari ini kita harus benar-benar percaya bahwa penyertaan Tuhan, God's favor selalu ada pada kita. Makanya kalau sudah kita hidup benar, maka kita bisa berkata, seperti Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Ya kan? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, beribadah benar, serius, sungguh-sungguh, gak main-main lagi, maka kita bisa berkata sekalipun aku berjalan di dalam PSBB. Saya rubah nih. Sekalipun aku berjalan dalam era PSBB, aku tidak takut kekurangan. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu adalah firmanmu, penyertaanmu, perkenananmu yang senantiasa menghibur aku. Waduh keren saudara. Jangan stres. Benar saudara, saya alami yang PSBB pertama, saya nggak pernah stres. Kenapa? Saya percaya saya memiliki gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Kita membangun PSBB belajar berdoa sungguh-sungguh. Belajar baca firman sungguh-sungguh. Jangan saling menyalahkan, suaminya kan istri kan suami. Itu enggak ada habisnya. Lebih baik kita berdua berdoa di depan Tuhan. Maka kita akan diberkati saudara. Ya, jadi jelas yang menerima orang yang berkenan dari Tuhan. Ini ayat yang terakhir ya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun keretanya, orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang pada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukanlah tentara Mesir itu. Jelas saudara. Jadi orang Mesir menyusul bangsa Israel. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan berjaga-jaga. Dan Tuhan mengacaukan semua kereta prajurit orang Mesir. Kita baca lagi next. Ia membuat roda keretanya miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Wah, keren sekali. Tahu nih, bangsa Mesir mau mengejar, udah deket nih. Tuhan tuh hebat loh, kreatif loh. Kok bisa, Tuhan punya pikiran, rodanya bikin berat, goyang kanan, goyang kiri. Kayaknya kudanya gak bisa jalan. Berarti kuda-kuda kereta pilihan. Semua kereta kuda pilihan dan prajurit pilihan yang mengejar orang Israel. Tetapi hampir sampai pada bangsa Israel, Tuhan mengacaukan, membuat roda kereta berat, membuat majunya berat, miring keretanya. Coba bayangkan, kok bisa demikian? Jadi kita tenang aja, di depan ada pergumulan, kita dilindungi Tuhan. Di belakang tagihan, Tuhan yang akan menjaga kita. Oh tagihan-tagihan tenang aja, aku stop engkau, aku kasih keringanan, mungkin diskon atau apa. Dan Tuhan berikan kita uang untuk membayar itu. Depan masalah Tuhan sertai, belakang mengejar kita, Tuhan juga cukupi. Yang kita makan kelak, Tuhan sediakan. Gaji kita sediakan, income Tuhan sediakan. Dan tagihan-tagihan Tuhan juga atur semuanya. Depan Tuhan tolong, belakang Tuhan juga jaga. Kalau kita hidup dalam God's favor. Amin saudara. Ini keren loh. Saya pikir, saya renungkan, kereta dibuat berat. Padahal tuh kereta yang mungkin hebat tuh. Tiap hari kasih oli kan. Kan pilihan keretanya kan. Udah pilihan kasih oli. Wah dites, wah lancar nih. Bisa cepet nih. Ternyata sampai di tengah-tengah laut. Tuhan kacaukan, dibikin berat. Saudara, itulah Tuhan kita. Berfirmanlah Tuhan pada Musa. Ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta-kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Dan orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Saudara, ketika bangsa Israel menyeberang, melintasi laut, itu kering dan aman-aman saja. Ya, ketika sudah sampai semua di daratan, orang Mesir semuanya di tengah-tengah laut. Tiba-tiba tangan Tuhan melepaskan benih air. Dan semuanya mati, hanyut saudara. Ada beda
orang yang diberkati dan ada yang tidak. Kita ada punya God's favor. Tuhan berkenan hidup kita itu benar. Akan ada perbedaan-perbedaan, saudara. Kita menyembah Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan berkati kita. Ketika saya kemarin sharing sama tim doa, bahwa kita ingat Obed Edom, karena Daud anaknya mati, disambar Tuhan, dan Daud takut mengangkut tabut perjanjian, tabut Allah itu ditaruhkan ke rumah Obed Edom selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu Obed Edom masih ukupan, menyembah di depan tabut perjanjian. 3 bulan itu diberkati berlimpah-limpah. Anaknya diberkati, Obed Edom berkati, pekerjaan berkati semua. Akhirnya Daud dengar, Daud, Raja Daud, ada apa sih? Obed Edom 3 bulan selama ada tabut perjanjian, tabut Allah di saat rumahnya, diberkati berlimpah-limpah loh. Kok bisa? Iya, diberkati ladangnya, lembunya, semua diberkati, anakmu diberkati. Akhirnya Daud kembali ke rumah Obed Edom, diambillah tabut itu, dibawa ke kota Daud. Obed Edom tahu, selama ada tabut Allah, selama ada ibadah, selama Allah berkenan hadiratnya ada di tempat rumah Obed Edom, diberkati berlimpah-limpah. Ketika diambil tabutnya ke kota Daud, seluruh keluarga Obed Edom mengikuti itu. Dan diangkat oleh Daud menjadi penunggu rumah doa yang menunggui tabut perjanjian. Dan anak-anaknya dipromosikan Tuhan. Saudara, semua perkataan Tuhan, kalau kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka musuh-musuh kita yang memusuhi kita akan hancur, saudara. Firaun hancur. Kita diserang orang, tenang saja. Kita diserang orang, depan susah, belakang diserang orang, tenang aja. Tuhan akan serahkan semua musuh-musuh kita. Tenang saja. Mereka akan yang jahat. Tuhan akan yang baik bagi kita, saudara. Jadi selama kita ada perkenanan Tuhan, maka kita akan sampai ke daratan dan tentara Firaun tenggelam di tengah-tengah laut. Saudara. Ada perbedaan. Jadi kita harus benar-benar percaya bangsa Israel sayangnya 10 suku yang lahir di Mesir tidak sampai ke Kanaan. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Mereka selalu mengeluh di padang gurun. Dia mengeluh. Dia melawan Tuhan, melawan Musa. Melawan Allah, melawan Musa. Musa adalah gembala dari jemaat Israel, dari orang Israel. Melawan Tuhan bersungut-sungut dan dia tidak mau taat pada Musa. Dan akhirnya semua tidak sampai ke tanah Kanaan yang lahir di Mesir. Kecuali 2 suku, Yosua dan Kaleb, saudara. Jadi kita harus benar-benar taat pada Tuhan. Hidup kita ini sudah sulit, saudara. Jangan menambah-nambah susah lagi. Hidup kita tuh sudah banyak susahnya selama PSBB. Jangan menambah-nambah susah kita. Kita harus cari Tuhan, berdoa, hidup dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan. Maka kita akan selalu disertai. Acap kali kita mendukakan Tuhan, kita ogah-ogahan ibadah 2 jam saja seminggu. Tidak mau. Apa alasannya? Pak COVID, Pak. Saya ibadah gak bisa pada COVID. Tapi bisa ngelencer, saudara. Kalau ngelencer ke pasar, kemana bisa? Itu ibadah dalam COVID. Kalau kita dalam COVID, oke. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Itu konsekuen. Kalau kita nggak ibadah karena COVID, tapi bisa ngelencer ke pasar-pasar, bisa kongko-kongko, bisa ngerumi sama orang lain. Itu mendukakan Tuhan loh. Itu mendukakan Tuhan loh. Ibadah ngomong COVID, nggak bisa datang ke gereja. Tapi kalau kerja, kalau ke pasar, nongkrong sama teman-temannya, pergi-pergi boncengan bisa. Tuhan tuh bisa kesel sama kita loh. Kalau Tuhan gak berkenan di hati kita, hati-hati. Tunggu tanggal mainnya. Di penderitaan yang ngancam nih. Benar saudara, benar. Benar saudara. Kalau kita bilang, Pak saya gak mau ibadah COVID Pak, boleh. Di rumah saja. Jangan kerja, jangan ke pasar, jangan kemana-mana. Itu konsekuen. Kemana-mana bisa, keluar kota bisa, kemana bisa. Tapi kalau ibadah COVID coba. Aduh. Tuhan pusing saudara. Kalau saat itu Tuhan saya bilang, oh my God. Wah. Saudara, Tuhan kita Tuhan baik. Tuhannya bukan saya saudara. Kalau saya habis gimana bandel sih? Makanya bangsa Israel dimatikan semua. Tuhan dengan kuat lagi. Tuhan panjang sabar. Tapi sabar ada batasnya. 10 suku yang lahir di Mesir. Gak sampai tanah Kanaan. Gak sampai tanah yang berkelimpahan. Mereka mati semua, dimatikan Tuhan. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, nggak setia, kita akan dimatikan Tuhan. Mungkin secara ekonomi, secara kesehatan, apapun saudara. Mari kita jadi 2 suku, Yosua dan Kaleb yang taat setia
yang selalu beribadah pada Tuhan di tengah-tengah PSBB nanti, saudara. Amin, saudara. Jangan sampai kita tuh bandel. Dapatkanlah God favor setiap hari, saudara. Pastikan saudara memiliki God's favor, perkenanan Tuhan setiap hari sepanjang PSBB khususnya. Maka di PSBB ini saudara sehat, saudara kuat, diberkati. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan berikan. Semua yang saudara butuhkan, pengeluaran, takdir apapun, Tuhan take care. Tapi kita harus percaya Tuhan. Berdoalah, saudara. Kita bisa hari ini ada tempat ini karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan berkenan di hati kita. Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kita. Amin, saudara. Kita, sekali lagi saya ingatkan, harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah, berdoa, baca firman kepada Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan mencari manusia, jangan mencari orang untuk pertolongan. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan kirim pertolongan. Kalau cari teman untuk pertolongan, Tuhan gak campur tangan. Kalau cari Tuhan, Tuhan kirim pertolongan melalui teman saudara. Dan itu hasilnya lain. Dan saya percaya sepanjang PSBB ini, oleh kemurahan Tuhan, kita diberkati. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, oleh karena kemurahan Tuhan. Hurata kara pasiki atakara la bala pasiki. Kurapata kata kara la pasiki atakara la bala pasiki. Hurala la pasiki atakara la bala pasiki. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes, benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes, benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, tidak ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Saudara, kita bisa ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena gagah kita, karena kuat kita saudara. Kita gak sadar bahwa Tuhan itu gak kelihatan. Selalu menopang kita, melindungi kita dari virus corona, melindungi kita dari semua yang gak baik saudara. Segala kebutuhan kita Tuhan pelihara kita. Kita gak merasakan, tapi itu semua kemurahan Tuhan. Kenapa kita gak merasakan kemurahan Tuhan kadang-kadang? Karena kita fokus akan masalah-masalah pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita merenungkan, kita bisa bersyukur saudara. Tuhan itu baik kepada kita, baik banget. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Percaya pada Tuhan saja, cukup percaya saja. Maka saudara bisa melalui lembah kegelaman, laut berau dibelah, dikerikan oleh Tuhan untuk saudara semua. Bahkan saudara ketika memasuki tungku api, masuki masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan tetap menyertai kita dan mengangkat kita keluar dari masalah itu sendiri saudara. Kita kadang-kadang dibiarkan masuk ke dalam lembah kekelaman, masuk dalam masalah-masalah, kekurangan, sakit penyakit, hutang piutang, PSBB. Tuhan memang sengaja mengizinkan kita supaya kita merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Karena firman Tuhan berkata demikian, di dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Di dalam segala badai hidup kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena orang buta ini, maka pekerjaan Allah dinyatakan. Melalui PSBB, kuasa Tuhan, God favor akan dinyatakan dalam hidup saudara. Hanya tetap percaya. Yang saja, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Yes, kami percaya Tuhan, berkat melimpah atas jemaat-Mu di Heart of Grace. Berkati Tuhan, yang hadir pada siang hari, berkati Yesus, berkati, yes, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Oh, katakan aku percaya, aku percaya. Angkat tangan saudara, katakan aku percaya Tuhan. Yes, selalu mengikutiku. Ku puji, sekali lagi dengan sungguh-sungguh lagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atas kami melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yes, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Tuhan, kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami semua Tuhan. Mengikuti kami bahkan dari hari ini, besok memasuki PSBB, memasuki masa kekeringan, memasuki padang gurun. Berkat-Mu, kebajikan-Mu melimpah atas kami semua. Tuhan, Kau berkati setiap yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya
yang saat ini hadir di rumahmu. Mereka sangat butuh Engkau. Mereka butuh God favor, butuh kemurahan-Mu, butuh penyertaan-Mu. Mereka percaya Tuhan bahwa mereka tidak bisa sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan, kami semua yang hadir pada hari ini di rumah-Mu, karena kami percaya bahwa kami akan menghadapi PSBB yang berat. Kami memasuki laut terberau. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu Yesus. Berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Apapun yang dikerjakan, Engkau tetap berikan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan roti mana bagi jemaat-Mu. Engkau sanggup mendatangkan banyak burung puyuh sebagai makanan kami Tuhan. Bahkan Engkau berikan air dari gunung batu-Mu di tengah-tengah padang gurun yang kering. Kami percaya di tengah-tengah PSBB, jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan akan berkelimpahan dengan berkat-Mu. Akan ada perbedaan. Ada orang mencari Engkau yang sungguh-sungguh pada Engkau dengan yang tidak Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah dan Tuhan Allah yang adil. Tuhan yang tahu memberkati bagi orang yang mencari Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau ada jemaat yang saat ini sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Yang berbeban berat, beban sangat berat, beban apapun Tuhan, Engkau beri kelegaan. Kalau Engkau berkata, Engkau yang letih, lemah, lesu dan beban berat, mari datang kepadaku, aku beri kelegaan padamu. Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, yang sanggup menahan musuh, yang sanggup menjadikan kita hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang ada masalah pekerjaan, ekonomi, kekurangan uang Tuhan, Engkau cukupkan, berkati berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan, yang ada masalah keluarga, pergumulan-pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau akan curahkan di saat PSBB nanti, supaya kemuliaan-Mu nyata, bahwa God's favor ada selalu pada kita semua. Senantiasa kita hidup di dalam God favor. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Kami dah mendengar firman-Mu dan kami berjanji akan hidup benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan amin.